Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji uji kinerja yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Harudin, NIM 2510074, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2025, LPDK Universitas Muhammadiyah Metro. Hari ini Sabtu tanggal 19 Juli tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 7 SMP Negeri 1 Sungai Pinang dengan materi kegiatan ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Baik. Masih semangat? Semangat ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan berdoa? Silakan. Silakan. Marilah kita teman-teman kita membaca doa. Doa mulai. Anissa, mana Anissa? Terus Aurel, Apika. Nah, untuk selanjutnya seperti biasa untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Anak-anak sekarang berdiri. Siapa yang akan bikin lagu? Vanessa, silakan Vanessa. Kita Indonesia Raya. Indonesia tanahku, tanahku padaku. Sanalah ku berdiri dan bantu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan kembali. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, sekarang kita lanjutkan ke materi. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Tentang kehidupan manusia pada masa lampau. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Nah, untuk tujuan pembelajaran itu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi keterkaitan hubungan
kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan melalui kerja kelompok. Lalu mampu menganalisis kekaitan hubungan kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan manusia. Lalu mampu menyajikan hasil analisis serta identifikasi dalam bentuk laporan dan presentasi. Nah, nanti itu anak-anak akan mengetahui inilah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Terus kita lanjutkan kembali. Coba anak-anak perhatikan itu gambar apa? Kegiatan ekonomi. Gambar kegiatan ekonomi. Ya, gambar kegiatan ekonomi. Ada apa saja di sana? Coba lihat. Ada yang membuat PMP, lalu ada yang menjual, terus ada yang membeli. Nah, yang membuat itu tadi apa namanya? Disebut siapa yang tahu? Produksi. Lalu yang membeli, yang menjual? Distribusi. Kemudian yang membeli, kita yang membeli? Konsumsi atau konsumen. Nah, itulah macam-macam kegiatan ekonomi. Ada 3 macam. Yang pertama, produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, lalu bagaimana proses kegiatan ekonomi itu berlangsung dan bagaimana aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Silakan, Bella. Silakan. Proses kegiatan ekonomi dan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan adalah inti dari kehidupan sehari-hari. Ya, bagus. Tepuk tangan buat Dela. Silakan, Aman. Proses kegiatan ekonomi berjalan melalui 3 tahap utama: produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan dilakukan melalui kerja, usaha, dan penggunaan sumber daya dengan pilihan yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, dan teknologi. Ya, ada lagi kegiatan ekonomi tadi. Prosesnya ada 3 ya. Yang pertama distribusi dan konsumsi. Kita lanjut kembali. Nah, ini tadi ya. Lalu sekarang Pak akan menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak coba perhatikan. Kegiatan ekonomi itu adalah tindakan atau perilaku manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dilandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi. Pengertian lainnya yaitu tindakan individu dalam menentukan pilihan dan menggunakan peluang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, macam-macam kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip tadi dibagi menjadi 3. Yang pertama produksi, distribusi, dan konsumsi. Lalu, aktivitas kegiatan ekonomi yang produksi. Produksi itu adalah kegiatan ekonomi untuk menghasilkan dan menambah nilai guna atau manfaat pada barang dan jasa. Nah, jadi produksi itu adalah orang atau individu atau perorangan atau bisa berkelompok yang menghasilkan sesuatu barang yang memiliki apa tadi? Nilai guna atau manfaat bagi orang lain, baik itu barang ataupun jasa. Contohnya itu anak-anak bisa lihat di situ ada yang memproduksi apa di situ. Sama kayak tadi ada yang produksi PMP, terus itu adalah
Lalu produksi itu menghasilkan beragam nilai guna. Nilai guna itu bisa berbentuk tempat, waktu, dan kepemilikan barang. Nah, lalu selain itu ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan produksi tersebut. Apa saja? Bisa itu dari sumber daya alam, lalu tenaga kerja, terus modal, dan kewirausahaan. Yang kedua itu distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Nah, itu artinya distribusi itu bisa berbentuk toko ya, bisa berbentuk apa? Agen, betul. Apalagi? Ya, dia menyalurkan barang dan kepada konsumen. Dan dalam kegiatan distribusi itu memiliki beberapa cakupan, di antaranya pembelian, pemilahan, dan pengelompokan barang, lalu pembungkusan dan pengepakan barang. Lalu badan distribusi yang terlibat itu antara lain adalah agen, maklar, komisioner, importir, eksportir, grosir, eceran. Nah, lalu sistem distribusi itu ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Kita lanjut kembali yang ketiga dari proses kegiatan ekonomi tadi, ada konsumsi. Nah, kita ini kebanyakan yang ada di dalam ini adalah sebagai apa? Konsumsi. Itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan untuk menghabiskan dan mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Nah, kita membeli yang PMP itu tadi. Nah, itu kita artinya menghabiskan apa di situ? Nilai guna suatu barang atau jasa. Kita membeli pakai uang, uang habis, lalu kita gunakan untuk apa? Kita makan, ya habis lagi. Nah, baik itu jasa itu bisa saja anak-anak pesan ojek. Setelah pesan ojek naik dan ke sana langsung bayar, itu adalah jasa. Masih semangat? Masih. Semangat dulu. Tepuk semangatnya bagaimana? Tepuk semangat. Semangat, yes. Arahkan ke temannya, teman sebelah. Tepuk semangat. Semangat, yes. Sudah semangat? No. Sekarang kita lanjutkan ke video. Anak-anak perhatikan video berikutnya. Salah satu alasan Bulog melakukan impor beras adalah buat ngejaga stok beras ibu dan yang mau menipis. Soalnya menurut aturan nih, Bulog tuh harus punya minimal 1 dekarton cadangan beras. Tapi sarapan Bulog buat beras dalam negeri itu nggak bisa optimal. Dan ujung-ujungnya terpaksa harus impor dari luar. Setelah anak-anak memperhatikan video ini, sekarang Pak bagi kelompok dulu ya. Bagian kelompoknya sudah seperti ini saja. Seperti biasa ini kita jadikan kelompok 1, 2, dan 3 ya. 1, 2, dan 3. Nah, untuk selanjutnya Pak bagikan LKPD. Sekarang Pak perhatikan jelaskan dulu ya. Di lembar kerja ini ada tertulis atau tertera gambar. Gambar itu ada gambar gagal panen produksi beras, terus distribusi impor beras, lalu konsumsi beras. Nah, dari gambar ini ada hubungannya dengan video kegiatan ekonomi anak-anak kelompok tadi, anak-anak kelompok sebelumnya. Di sini kita akan menganalisis. Nah, tugas anak-anak
nantinya itu menganalisis kegiatan apa sih ini. Lalu setelah itu anak-anak mempresentasikannya ke depan. Nah, untuk presentasi untuk diskusi ini Pak kasih waktu 5 menit ya. Silakan dimulai. Bekerjanya bersama-sama, namanya diskusi itu kerjanya bersama-sama, jangan sendirian, jangan sendiri-sendiri. Artinya yang ini mencari jawaban, yang ini menulis jawaban. Gitu. Mana? Nama kelompoknya jangan lupa ditulis ya. Ada yang ingin ditanyakan? Masalah alfabetnya? Mana sudah? Kelompok 3. Bagaimana? Sudah siap? Siap. Kelompok berapa yang sudah siap? Oh, 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis dari informasi yang kami dapatkan dari gambar tersebut. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Hasnanda. Perkenalkan, nama saya Siti Fieri. Perkenalkan, nama saya Lulu Hidayah. Perkenalkan, nama saya Susana. Jiwa apa yang terlihat pada gambar? Kondisi sawah yang gagal panen, petani yang tampak khawatir, adanya serangan hama, banjir atau kekeringan, dan harga gabah yang rendah. Jawaban selanjutnya akan saya beri kepada Hasna Kamila. Apa yang melatar belakangi terjadinya masalah tersebut? Masalah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya cuaca ekstrim atau perubahan iklim, misalnya kekeringan panjang atau hujan lebat yang menyebabkan banjir. Kurangnya sistem irigasi yang baik sehingga sawah rentan terhadap kekeringan atau banjir. Serangan hama atau penyakit tanaman yang tidak bisa dikendalikan dengan efektif. Penggunaan benih yang
Kondisi sawah yang gagal panen, petani yang tampak khawatir adanya serangan hama, banjir atau kekeringan, harga gabah yang rendah. Selanjutnya siapa yang ingin bertanya? Saya. Aku. Tiga. Gantian. Tolong jelaskan lagi nomor 2 apakah yang melatar belakang itu jadinya masalah tersebut? Masalah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya cuaca ekstrim atau perubahan iklim, kurangnya sistem irigasi yang baik, serangan hama atau penyakit tanaman, penggunaan minyak kurang berkualitas, kurangnya akses terhadap teknologi pertanian modern, ketergantungan pada pupuk kimia yang berlebihan. Jika tidak ada yang ingin bertanya, Satu lagi. baik. Saya ingin menanyakan nomor 4. Saya ingin dibacakan oleh Amang. Baik, saya akan acak kepada Nul. Memberikan pelatihan dan pendidikan tentang teknologi pertanian modern, mengembangkan varietas padi unggul yang tahan lama dan cuaca ekstrim, memberikan akses pembiayaan yang murah bagi petani melalui kredit usaha. Pak, Ada lagi? aku nggak, Pak. Jelaskan lagi. Kurang jelas yang mana? Tanya. Baik, nomor 2 akan saya beri kepada Astro. Jelas suaranya. Maksudnya Bagaimana upaya pemerintah dan petani Indonesia supaya panen meningkat dan tidak ketergantungan impor? Berikut beberapa upaya yang bisa dilakukan: membangun dan memperbaiki sistem irigasi supaya air tersedia cukup, memberikan subsidi pupuk dan benih berkualitas tinggi, memberikan pelatihan dan penyuluhan tentang teknologi pertanian modern, mengembangkan varietas padi unggul yang tahan hama dan cuaca ekstrim, berikan akses pembiayaan yang murah bagi petani melalui kredit usaha. Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, saya terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Satu yang pertama kelompok 1. Kelompok 1 sangat antusias sekali ya. Sekarang kita simpulkan kembali apa sih yang terjadi. Nah, yang pertama itu ada sawah kekeringan dan retak sehingga petani kesulitan air. Lalu aktivitas bongkar muat beras di pelabuhan atau impor solusi untuk petani: gunakan bibit yang baik atau unggul, terapkan pola tanam yang baik, gunakan pupuk organik, buat besar atau bergabung dengan kelompok tani. Nah, lalu itulah hasil dari presentasi anak-anak sekalian. Dan kesimpulan dari presentasi dari masalah tadi itu adalah kekeringan menyebabkan gagal panen hingga impor beras, penyebab perubahan iklim, irigasi buruk, teknologi rendah, dampaknya pada petani rugi, harga naik, ketergantungan impor. Lalu solusi kerjasama antara petani dan pemerintah sehingga panen meningkat, impor bisa berkurang.
Kira-kira dari hal yang sudah Pak jelaskan, dari hasil presentasi anak-anak ke depan tadi, masih adakah yang kurang jelas? Sudah jelas semua ya? Nah, sekarang Pak refleksikan, manusia selalu melakukan kegiatannya. Demi apa? Demi memenuhi kebutuhannya. Kegiatan tersebut akan selalu ada, selalu dilakukan. Karena apa tadi? Karena setiap hari manusia itu dihadapkan pada situasi ekonomi. Demikian, manusia akan selalu melakukan kegiatan ekonomi setiap hari untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Lalu kegiatan manusia yang dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya itu tadi ada tiga proses. Apa saja? Masih ingat? Proses apa saja? Produksi, distribusi, konsumsi. dan konsumsi. Perasaan anak-anak. Nah, silakan anak-anak ungkapkan di depan kelas ya terhadap apa itu proses pembelajaran, proses belajar kita dari awal hingga akhir. Silakan Bella. Silakan berdiri. Untuk hari ini pelajarannya sangat membuat saya bahagia, merasa terbantu, dan sangat bagus. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Perasaan yang dirasakan oleh Bella ya. Sekarang siapa lagi? Siapa lagi? Ama, silakan. Dengan pelajaran ini saya sangat senang karena saya lebih bisa memahami tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Saya juga lebih mengerti tentang apa artinya konsumsi, produksi, dan distribusi itu. Sehingga saya sangat senang dan sangat suka pada pelajaran hari ini. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Ama. Kita tidak lanjut untuk menekankan kembali pemahaman anak-anak pada pelajaran yang kita pelajari hari ini. Ada LKPD individu, tugas individu untuk di rumah. Silakan anak-anak kerjakan di rumah. Minggu depan ikut pelajaran kita selanjutnya akan kita lanjutkan ke materi tentang pelaku ekonomi. Nah, pelajaran khusus pertama di sini kita tutup dengan seperti biasa sebelum pulang kita berdoa.